Selamat malam, Rahayu, saudara-saudaraku di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nama saya Sri Purwani. Saya berasal dari Gunung Kidul, berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta. Saya adalah penganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berada di dalam keluarga besar organisasi penghayat Palang Putih Nusantara DIY. Panjangnya, komplitnya organisasi Palang Putih Nusantara Kejawen Urip Sejati yang berada pusatnya di DIY. Di Palang Putih Nusantara, saya sebagai seorang perempuan di dalam organisasi tersebut tidak ada dibeda-bedakan. Hak dan kewajibannya tetap sama di antara yang laki-laki dan perempuan. Semua bisa ada di depan, di tengah, di belakang, tapi di organisasi kami juga sering diadakan ritual-ritual dengan pembuatan sesaji-sesaji. Itu juga tidak melulu harus perempuan yang membuat sesaji itu. Kegiatan saya sehari-hari, saya kan juga bekerja. Saya bekerja, selain itu saya juga punya kegiatan beternak, bercocok tanam. Kegiatan saya sehari-hari di rumah selain ikut dalam kegiatan organisasi, dan juga ikut kegiatan sosial di lingkungan seperti PKK, Dasawisma. Jadi kegiatan-kegiatan di RT itu saya juga mengikuti. Saya mau berbagi pengalaman saja sebelum dan sesudah bertemu dengan Elkis. Sebelum bertemu dengan Elkis, kami warga penghayat saat itu sangat awam sekali dengan segala sesuatu yang semestinya bisa kita terima. Apalagi kami kan warga penghayat itu warga yang bisa dibilang warga minoritas yang sangat termarginalkan. Dan saat itu kita itu banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali anggapan-anggapan yang tidak benar di lingkungan masyarakat. Kami itu dibilang, pokoknya kita itu dilanggengkan pada stigma-stigma negatif. Stigma negatif itu ya diantaranya kita bisa dibilang kafir, kita dibilang penganut ajaran sesat, tidak berketuhanan, pokoknya kita itu tidak jelas, dibilang gitu. Kita saat itu juga tidak berdaya karena kita mau bagaimana, mau apa itu kita tidak tahu harus apa, melangkah gimana. Sedangkan kita itu dipandang selalu tidak benar, dan dipinggirkan, diasingkan. Terus seiring dengan berjalannya waktu,
kami bisa berkesempatan kenal dengan Elkis, Lembaga Kajian Islam dan Sosial. Berawal dari situ kami mulai bisa sedikit dikenalkan apa-apa yang mestinya kita punya hak, kita terima dengan program-programnya Elkis yang waktu itu program Elkis itu kita sangat senang sekali dengan program inklusinya waktu itu. Jadi kita itu merasa dianggap, selama ini kita nggak ada yang menganggap, selama ini kita tidak ada yang mau kenal, bahkan sering dibully. Ternyata lembaga Elkis mau menganggap kami, mau mengajak kami dengan program inklusinya itu. Terus kita itu karena dari dulu itu kita tidak tahu apa-apa, kita harus bagaimana. Terus dari Elkis kita bisa diberi pengertian, penguatan dengan pendampingan, terutama sekali yang utama kami itu bisa diberi rasa menumbuhkan rasa percaya diri. Pertama kali itu memang yang kami butuhkan, dan itu sama Elkis kita diberi pelatihan-pelatihan untuk kita bisa berkapasitas. Terus seiring berjalannya waktu kita selalu didampingi, dikasih penguatan, program-program Elkis yang sudah banyak sekali kami rasakan manfaatnya. Antara lain mulai kita pemberdayaan perempuan, kita dikenalkan dengan program-program inklusi, terus kita dikenalkan dengan diberikan pelatihan-pelatihan tentang kesetaraan, gender, HAM, juga kita diberi pengetahuan tentang keberagaman. Antaranya waktu itu kita diberi pelajaran pengetahuan, dikasih ilmu-ilmu tentang KBB. Selain itu juga ada lagi program dari Elkis di masa sekarang ini kan masa digital. Jadi sebelum itu kita diberi pelatihan-pelatihan untuk menangkal berita-berita bohong yang sering menyesatkan. Sebelum itu kita diberi pengetahuan tentang literasi media, dan untuk kelanjutannya kita diberi pelatihan-pelatihan sebagai jurnalis warga, yang itu betul-betul sangat awam dari kami. Itu dari mulai paling dasar sampai kita diberi pengetahuan untuk menulis sebuah tulisan yang baik dan benar. Dari jurnalis warga itu kita bisa istilahnya kita bisa menyuarakan lewat tulisan yang berkaitan tentang ketahanan demokrasi, inklusi, dan pokoknya yang berkeadilan lah. Baru-baru ini kita juga diberi kesempatan belajar bersama, bergabung dalam rangkaian Hari Perempuan Sedunia. Itu di situ sangat banyak sekali manfaat, pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu yang bisa kami timba, yang semakin
menumbuhkan rasa percaya diri, menambah pengetahuan dan wawasan, sehingga kami itu dengan dipupuk-pupuk kayak gitu mulai terbuka, mulai bisa membuka mata, membuka diri, mulai bisa berani saya mengutarakan saya ini seorang penghayat, karena kita sudah diberi wawasan, diberi ternyata kita ini sebagai warga negara, kita itu harus mendapatkan pengakuan, harus mendapatkan hak yang berkeadilan. Kita itu juga dari Elkis diberi pengetahuan tentang beradvokasi juga. Akan kita seorang warga penghayat yang selama ini kita sangat ditutup lah, bukannya tertutup tapi ditutup. Terus kan seorang penghayat itu identiknya orang sepuh-sepuh, orang desa, terus orang yang sudah tua-tua, orang kuno. Lah kan seorang penghayat itu kalau mau untuk regenerasi ya Mas, untuk beregenerasi, kalau cuma diberi pengetahuan, wejangan-wejangan, pitutur-pitutur sama orang-orang tua kita, tetap kita tidak bisa mengembangkan. Mulai dari itu kami bersama diberikan bantuan dari Elkis, bantuan pendampingan untuk memperoleh hak-hak layanan pendidikan buat anak-anak kami para penghayat. Jadi kami nanti bisa memperoleh atau beregenerasi dengan baik untuk selanjutnya, karena sudah mulai bisa difasilitasi layanan pendidikan di sekolah-sekolah. Ini yang paling terbaru. Makanya saya sangat senang sekali dan berbangga ya masih bisa diajak, masih ada yang ngaruh ke selama ini yang tidak tahu apa-apa, yang tahu harus bagaimana menyikapi, harus bersikap, harus bertujuan kemana, harus minta ke siapa, itu betul-betul tidak tahu. Bersama dengan Elkis kami sekarang mendapat pencerahan, merasa ringan untuk bergerak, merasa sudah punya percaya diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Doa kami untuk keselamatan seluruh umat Gusti di dunia. Rahayu.